Ponsel yang awalnya menjadi pendamping manusia saat ini, segala macam kegiatan dari untuk komunikasi, menyimpan foto, kenangan, pekerjaan, pesan makanan, dan lain-lain, malah menjadi malapetaka di film ini, saat seorang marketer perusahaan yang kehilangan ponselnya dan dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dari kehidupannya yang normal jadi hancur dan hampir kehilangan nyawanya dan ayahnya. Bagaimana ketegangan kelanjutan film ini? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Bermula saat Nami yang pulang sendiri dari karaoke dalam kondisi sedikit mabuk di dalam bis. Dia pun turun sesampainya di halte tempat alamat dia, tidak sadar jika ponselnya terjatuh dan tertinggal di dalam bis. Seorang penumpang lain yang bersamanya mengamati dari bangku belakang. Ketika Nami turun, segeralah dia mengambil HP tersebut. Di sisi lain John Yang, dia tukang servis HP yang sangat handal. John yang sedang menyiapkan masakan untuk diupload di media sosialnya, ponsel Nami berbunyi. Dia pun mengangkat dan memanipulasi suaranya menjadi suara wanita yang sudah disiapkan sebelumnya. 여보세요? 어제 버스에서 주웠어요. Ia memberitahu Engjo sahabat Nami jika HP temannya tertinggal di bis kemarin. Engjo pun langsung mendatangi Nami ke rumahnya. Namun dia terkaget mendapati Nami yang terdampar di luar di bawah bangku. John yang mulai mencari dan menelusuri identitas Nami melalui sosial medianya. Banyaknya nama-nama yang mirip Nami membuat John yang kebingungan. Tak disangka salah satu teman Nami mengetak nama Nami sehingga mempermudah John yang menemukan akun dari si Nami. Sahabat Nami yang menahan tawa saat melihat Nami yang mondar-mandir kebingungan mencari ponselnya. Nami yang bergegas menelepon ponselnya ketika mengetahui ponselnya ditemukan orang. 정말 감사합니다. John yang pun langsung menjawab dengan menggunakan mode suara wanita. Nami pun langsung mengajak ketemuan untuk mengambil ponselnya. John yang sudah mengetahui beberapa informasi tentang Nami. Dia pun memancing Nami jika dia berada di dekat lokasi Nami. 네, 1시간 뒤에 만나요. Nami pun meminta untuk datang ke kafe milik ayahnya. Selesai telepon, John yang berkali-kali mencoba membuka sandi pin ponsel milik Nami namun tidak bisa. Dia pun menghancurkan ponsel Nami. Nami yang datang ke kafe ayahnya kaget saat ayahnya mengetahui ponselnya hilang. Ternyata ayahnya sudah mengetahui dari sosmed temannya. Nami yang mengalihkan pembicaraan mencoba menggoda ayahnya saat minum teh palem buatannya. Telepon kafe berbunyi saat diangkat sang ayah. Ternyata itu dari ponselnya segera diberikan ke Nami. John yang dengan suara wanita itu mengatakan jika dia tidak sengaja menjatuhkan HP dan layarnya rusak. Namun dia mengatakan jika dia sudah mengantarkan ke tempat reparasi dan sudah membayarnya. 주소 받아 적으세요. 중앙로 103길 46. Nami yang datang ke alamat reparasi itu tempatnya yang sepi membuat Nami merasa aneh. Ketika masuk dia mendapati ponselnya tergeletak di meja. John yang seorang tukang servis memberi Nami kertas persetujuan reparasi, yang dimana Nami harus mengisi semua data dan termasuk kata sandi pin ponselnya. Junyong pun langsung membongkar ponsel Nami yang harus dia ganti layarnya. Namun saat mengganti layar, dia malah menambahkan kamera, dan ketika dia berhasil membuka ponsel itu dengan sandi pin yang ditulis Nami sebelumnya, John yang juga menambahkan aplikasi penyadap yang dia kaitkan dengan ponsel lainnya yang sama. Nami yang ketiduran terkaget saat Juyong memberikan tanda jika ponselnya sudah jadi. Nami yang bahagia melihat HP kembali seperti semula. Dia pun berterima kasih dan pergi. Mulai dari situlah semua kegiatan Nami terlihat oleh Junyong melalui ponsel yang disadap dan dikaitkan ke ponsel yang dipegang. John yang mengamati aktivitas Nami dari siang sampai malam, membuat baterai ponsel Nami cepat habis. John yang mulai mendekati Nami. Terang-terangan dia datang ke kafe ayahnya dengan mengatakan kalau dia pelanggan tetap di sana. Sang ayah Nami datang dan memarahinya karena menyajikan teh plum yang tidak ada di menu. Nami pun pamit untuk bergantian shift dengan sang ayah. Sewaktu Nami di rumah,
Dia yang sudah mengantuk akhirnya tidur dan ponselnya dicas. Nami yang sedang terlelap tidur. John Yang sudah mengintai dan mulai membajak semua isi ponsel dengan mencatat semua identitas Nami dan kehidupan Nami dari alamat rumah, PIN pintu rumah, saldo ATM, teman-teman Nami, perusahaan tempat Nami bekerja. John Yang juga melihat semua kegiatan Nami secara langsung dari kamera tambahan yang dipasang di ponsel Nami. Yang lebih mengerikan lagi, John Yong berencana menyingkirkan semua teman dan ayah Nami dari kehidupan Nami yang semua sudah dia catat. Nami bertemu atasannya di sebuah ruang. Nami yang sudah bekerja keras selama ini membuat atasannya mendiskusikan kenaikan gajinya. Namun rencana kenaikan gajinya itu, Nami diminta untuk merahasiakan dari rekan-rekannya. John yang meninggalkan jejak yang tinggal di pintu, menyadari jika ada yang menyusup ke rumahnya. Seorang polisi detektif yang sudah lama mengintai kasus-kasus pembunuhan berantai. Sang polisi mendapati banyak bukti yang terkait dengan kasus pembunuhan yang sedang ia selidiki. Sang polisi juga menggeledah koper John yang banyak berisi kartu nama, atas nama John Yang dengan berbagai profesi. Dia juga mendapati catatan yang berisi tentang informasi Nami. Dia langsung mencurigai jika itu bakal calon korban John Yang selanjutnya. Namun di saat dia lagi serius mempelajari catatan itu, ponsel yang buat penerangan itu berbunyi, dan ternyata itu pesan dari John yang menyapanya sebagai ayahnya. Dia juga menyertakan foto polisi itu saat sedang menggeledah rumahnya. Terkaget, polisi itu langsung keluar mengejar John Yang. Namun tidak ditemukan. John Yong ternyata hanya memancing polisi itu keluar agar dia bisa masuk mengambil semua barang bukti di rumahnya. Dan saat polisi itu kembali, rumah John Yang sudah berantakan. Ayah Nami yang merasa khawatir dengan Nami, dia berencana pindah ke Seoul. Ayah Nami menjelaskan jika dia khawatir dengan pria aneh, John yang beberapa kali berada di dekat Nami itu bukan suatu kebetulan. John yang saat itu melihat langsung dari kamera tambahan ponsel Nami. Nami yang sedang beristirahat melihat baterainya habis dan segera dicas. Saat itu tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dengan keras sambil mengedor-gedor dan membuka pintunya. Nami yang merasa parno setelah omongan ayahnya tadi semakin membuat Nami ketakutan. Namun ternyata temannya Eng Jo yang datang dan menakutinya. Eng Jo pun menjelaskan kehadirannya gara-gara bertengkar dengan ibunya. Ayah Nami sedang duduk santai, ada pesan yang masuk di ponselnya ketika membuka ponsel. Itu pesan dari anaknya Nami. Namun itu adalah ulah Jun yang dengan memakai ponsel yang dia kontrol sebelumnya dengan milik Nami. Sang ayah yang tidak tahu dia menganggap itu adalah Nami yang mengirim pesan, sehingga dia menjawab pesan itu seperti biasa. Dalam pesan itu Nami meminta tolong ayahnya untuk memasang aplikasi. Sang pun merasa aneh, namun dia langsung memasang tanpa tanya terlebih dahulu. Mulailah semua kegiatan ayah Nami terlihat oleh John Yong. Saat sedang melihat video kenangan bersama ibu Nami, dia mendapatkan pesan dari kurir yang mengirim paket dan ditaruh di luar rumah. Segeralah ayah Nami keluar, namun paket yang berat membuatnya kesusahan saat mengangkat. Tak disangka Jun yang berada di belakangnya, dia langsung melukai kepala ayah Nami. Pagi itu Nami terbangun tak sadar jika itu sudah jam 11. Nami yang gugup meminta Enjo memesan taksi. Sesampainya di taksi, Nami yang terkaget mendapati pemberitahuan sosial medianya membludak dan ternyata banyak komen-komen dari rekan yang tidak menerima kelakuan Nami yang sudah memposting akan kekecewaan mereka terhadap kenaikan gajinya. Sesampainya di kantor, Nami yang menjelaskan ke atasannya jika dia diretas itu tidak digubris dan dikucilkan oleh rekan-rekan membuat Nami sangat sedih. Polisi pun juga tidak bisa banyak membantunya karena kurangnya bukti. Akhirnya Nami menghubungi Jun yang sebelumnya memberikan dia kartu nama dengan profesi sebagai digital keamanan. Ayah Nami yang terluka dan tak bisa berbuat banyak, Jun Yong pun menceritakan hanya membutuhkan 3 hari dari dia menemukan ponsel Nami hingga sampai ayahnya terluka saat ini.
Ponsel ayahnya yang dipegang Juyong menulis pesan ke Nami jika kafe diliburkan untuk hari ini. Sehingga Nami mengajak John yang bertemu di sana. Mereka bertemu bertiga bersama sahabat Nami juga. John yang menjelaskan jika ponselnya benar-benar diretas dan membutuhkan waktu lebih untuk memperbaikinya. Ketika John Yong selesai, dia yang mencoba berbicara berdua dengan Nami. Dia membuat alasan untuk keluar menunjukkan jalan. Namun ternyata Jun yang berusaha mengadu domba antara Nami dan Enjo. Dengan mencoba mempengaruhi jika orang yang paling dekat dengannya lah yang paling patut dicurigai sebagai pelaku peretasan itu. Nami yang mulai bimbang saat bersama Enjo mulai menunjukkan sikap dingin. Nami pun langsung bertanya ke Enjo. Enjo yang merasa terluka akan kecurigaan Nami membuat hubungan mereka hancur. Nami pun sendiri, seperti harapan Jun Yang. Polisi menemukan kasus pembunuhan baru. Detektif polisi itu mengatakan ke rekannya jika pelakunya adalah John Yang, dan ternyata John Yang itu merupakan anak dari detektif. Rekannya yang mencoba membantunya segera mengajaknya ke alamat reparasi John Yang. Namun sesampainya di sana, yang didapat hanya ruangan yang berantakan dengan banyaknya tempelan kertas kuning. Sang detektif yang menemukan beberapa bukti pembunuhan jika hanya korban-korban itu yang datang ke tempat itu selama 2 tahun terakhir. Sang detektif itu menemukan 8 pelanggan, namun dia mencurigai masih ada satu lagi yang masih hidup. Mereka pun langsung mencari kertas kuning atau kertas persetujuan reparasi yang ditulis Nami sebelumnya. Nami yang juga datang bersama 2 orang polisi memergoki 2 detektif itu. Mereka pun saling menjelaskan keadaan mereka masing-masing. Nami yang terkejut dengan marga John yang berbeda, dia pun langsung menelpon ke perusahaan tempat bekerja yang tercantum di kartu nama yang diberikan sebelumnya dengan ponsel detektif itu, karena ponsel Nami yang masih disadap dalam keadaan mati. Tambah terkejut lagi jika tidak ada nama Oh John Yang di perusahaan tersebut. Nami yang sudah mendengar kasus kejahatan John Yang dengan tegas dia akan mengambil tindakan jika dia akan memancing John Yang untuk datang ke rumahnya dan menangkapnya. Dengan berpura-pura Nami belum sadar jika dia disadap. Nami yang kembali ke rumahnya dengan bersikap normal, John Yang pun tidak menyadarinya. Nami di bawah pengawasan detektif itu. John yang tiba di tempat Nami, melihat bayangan sang detektif dari ponselnya, sehingga dia merubah rencana dan melanjutkan jalannya. Kepala polisi yang sudah mengetahui jika pelaku pembunuhan berantai itu anak dari sang detektif, dia segera menghubungi dan menyuruh detektif itu untuk kembali. Jika tidak, dia akan merusak jabatan yang selama ini dia bangun. Namun dia mau menangkap sendiri anaknya. Nami yang memiliki ponsel lain, kembali dia memakainya. Detektif mengawasi rumah Nami. Namun mereka yang harus pergi menyarankan Nami untuk tinggal di rumah teman atau saudaranya. Nami pun memilih pulang ke rumah ayahnya. Sesampainya, Nami memberi kode jika sesuatu terjadi padanya dia akan menghubunginya. Dia pun masuk dan mengecek kamar ayahnya dan mendapati sang ayah dalam keadaan tidur. Dia pun masuk ke kamar dan bermain ponsel. Tak disangka Junyong mengirim pesan dan menanyakan, "Apa kamu ganti ponsel?" "Saya juga ganti nomor." Saat menjawab terdengar suara getaran ponsel di dekat Nami. Nami yang mulai kebingungan, dia kembali mendapat pemberitahuan dan dia mengkonfirmasi. Setelah itu suara getaran semakin sering, dia pun mulai khawatir dan mendatangi sang ayah namun tidak menemukan ayahnya. Dia yang ketakutan mulai mencoba menghubungi detektif itu, namun ponsel yang sudah diganti itu juga sudah diretas dan dikendalikan oleh John Yang. Nami yang mendengar suara ayahnya, namun ketika dia mendekati, itu suara rekaman percakapan Nami dengan ayahnya yang sebelumnya John Yang rekam. Dia menyadari jika John Yang berada di sana. John Yang pun muncul dari belakang sofa. Nami mulai menanyakan ayahnya dan John Yang memperlihatkan video saat ayahnya dibekap. Nami pun mulai bernegosiasi dengan John Yang dan akan melakukan apa saja demi melepaskan sang ayah. Pertama, dia menyuruh mengirim pesan ke detektif. Saat John Yang ke toilet membuat Nami curiga.
Dengan hati-hati Nami mengintip dan dengan terkejut mendapati sang ayah yang dibekap di bak mandi dan ditodong pisau oleh Junyong. Jonyang meminta Nami untuk mengikuti apa katanya dengan mengikat kakinya dan dia mengikat tangannya di saat itu memberi kesempatan. Namun dia tetap menyiksa sang ayah di depan matanya dengan menangis. Dia memohon untuk melepaskan sang ayah. Dia pun meminta, "Bagaimana kalau kamu saja yang aku bunuh?" Nami yang sudah pasrah dan Jonyang yang seorang psikopat, dia malah mengambil gambar Nami dengan keadaan yang tak berdaya untuk dijadikan wallpaper ponselnya. Jonyang yang mau duduk tidak sengaja menendang kertas yang dibuang Nami tadi. Saat diambil dia membuka kartu nama dan dengan terkejut dia mendapati di belakangnya terdapat kode yang ditinggal Nami untuk polisi detektif tadi. Jonyang yang terkejut tak sempat melarikan diri, akhirnya dia tertangkap dan dihajar oleh sang detektif. Nami pun terselamatkan. Ayahnya yang hampir kehilangan nafas juga berusaha diselamatkan oleh rekan detektif itu. Nami mendengar suara Jonyang yang menantang detektif itu untuk membunuhnya. Dia pun datang menuju Jonyang dan menembaknya dengan menggunakan pistol yang diambil dari rekan detektif itu. Akhir cerita film ini, Nami pun menangis haru bahagia ketika melihat ayahnya terselamatkan. Terima kasih sudah menonton alur cerita by Mairil Chavilun. Support channel ini dengan subscribe ya guys, like, share, dan komennya. Nantikan film-film seru lainnya. See you.